Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Granas Perindo akan memaparkan hasil dari perencanaan pengukuran GCP dan ICP untuk pembuatan peta dasar Kota Surakarta. Dengan tim yang merupakan 4 orang, diantaranya saya sendiri, Aulia Khairunisa, dengan NIM 1808623, dan rekan-rekan saya, Saya Putri Nur Islami Ruhimat dengan NIM 1808602. Saya sendiri, Thorik Baihaqi, NIM 1800658. Dan saya Trinovianti Nur Ihsani, NIM 1808624. Adapun visi dan misi dari PT kami yaitu visi menjadi konsultan pemetaan yang terpercaya dan bertanggung jawab, misi menjunjung tinggi etika dan profesionalitas, mengutamakan kualitas yang tinggi dari setiap kinerja yang dilakukan, membangun mitra pelayanan dengan kerjasama yang baik, serta menyesuaikan metode dan teknologi yang tepat sesuai dengan permintaan. Adapun tujuan kegiatan dari pengukuran kami yaitu tujuan dari kegiatan perencanaan pekerjaan pengukuran yang dilakukan adalah untuk membuat peta dasar Kota Surakarta dengan menentukan terlebih dahulu area of interest Kota Surakarta dan menentukan sebaran GCP dan ICP, juga menentukan detail posisinya pada GCP dan ICP dengan memanfaatkan Google Earth yang akan berfungsi untuk kebutuhan pengolahan setelahnya. Kemudian ada sumber daya manusia atau personil dalam pengukuran kegiatan ini. Yang pertama ada saya sendiri, Rai Putri Nur Islami Ruhimat, sebagai jabatannya sebagai koordinator pengukuran. Rincian tugasnya di sini saya mengkoordinasikan dan memantau seluruh kegiatan pengukuran serta melakukan pengukuran dan juga pengolahan data. Kemudian ada rekan-rekan saya, Thorik Baihaqi, jabatan di sini sebagai koordinator akuisisi lapangan. Tugasnya melakukan teknik akuisisi data di lapangan serta melakukan pengukuran dan juga pengolahan data. Kemudian ada Trinovianti, jabatan sebagai surveyor. Tugasnya di sini sebagai melakukan kegiatan persiapan serta melakukan pengukuran dan pengolahan data. Yang keempat ada Aulia Khairunisa, jabatan di sini sebagai surveyor. Tugasnya melakukan pengukuran dan pengolahan data serta pelaporan. Selanjutnya, di sini ada lokasi pengukuran yang kami lakukan, yaitu di Kota Surakarta. Di sini bisa dilihat area wilayah yang akan kami lakukan pengukuran. Next. Selanjutnya ada data dan peralatan dalam pengukuran kami lakukan. Adapun data yang digunakan antara lain batas administrasi Kota Surakarta, titik course Kota Surakarta, dan data koordinat GCP dan ICP dari Google Earth. Kemudian peralatan meliputi perangkat keras, yaitu laptop iCore 5 untuk pengolahan data, analisa data hasil pengolahan, dan penulisan laporan. Kemudian perangkat lunak, sistem operasi Windows, dan Microsoft Office untuk menulis laporan dan mengolah data. Kemudian Google Earth. Peralatan pengukuran yang dilakukan ada GPS geodetik, membutuhkan 2, baterai membutuhkan 4, dan statik membutuhkan 2. Adapun penunjang lainnya yang kami butuhkan diantaranya pom pengukuran dan ATK, kamera, handy talkie, payung, sewa motor 2 untuk mobilisasi, dan konsumsi untuk perbekalan saat pengukuran. Berikut ini adalah metodologi persiapan pengukuran. Yang pertama, ini ada perencanaan dan persiapan, yaitu melalui virtual, yaitu melalui Google Earth, untuk menetapkan lokasi GCP dan ICP.
Yang kedua ada survei lapangan. Survei lapangan ini berfungsi untuk memantau langsung lokasi hasil penentuan GCP dan ICP melalui Google Earth. Lalu tahapan ketiga yaitu ada pengukuran GCP dan ICP. Ini adalah akuisisi data atau pengambilan data di lapangan. Yang keempat ada pengolahan data. Yang kelima ada penyusunan laporan. Next. Jadwalan. Ini adalah timeline umum perusahaan PT Ganas Verindo untuk pengukuran GCP dan ICP. Hari pertama dan kedua itu kita fokuskan untuk perizinan. Perizinan ini terliput oleh Inakors. Yang kedua ada persiapan administrasi, segala tiket, ataupun berkas-berkas lainnya. Yang ketiga survei virtual, ini kita menentukan GCP dan ICP secara virtual melalui Google Earth. Yang keempat persiapan mobilisasi, yaitu keberangkatan kita menuju lokasi, yaitu Kota Solo dari Jakarta. Yang kelima survei pendahuluan, yaitu survei yang kita laksanakan untuk melihat langsung titik GCP dan ICP yang telah kita rencanakan di Google Earth. Lalu ada pengukuran GCP dan ICP itu tanggal 26 November. Lalu tanggal 26 dan 27 itu adalah waktu pengukuran GCP dan ICP serta pengolahan data. Jadi untuk pengukuran kita lakukan pada pagi hari sampai sore hari menjelang maghrib, dan untuk pengolahannya kita lakukan pada malam harinya untuk mengkoreksi data mana aja yang terjadi kesalahan. Jadi bisa diulangi untuk di keesokan harinya. Lalu yang ke-8 itu demobilisasi, kita pulang ke Jakarta. Next. Kemudian ada hasil yang dihasilkan dalam pengukuran GCP dan juga ICP. Di sini menghasilkan area of interest Kota Surakarta. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua, ada sebaran GCP dan juga ICP-nya tepat pada Kota Solo. Di sini sudah tersebar ada sekitar 20 GCP dan juga 6 ICP. Kemudian hasil yang selanjutnya yaitu masih pada sebaran GCP dan juga ICP. Ini di bagian atas Kota Solo. Di antaranya ada GCP 17, 18, 19, dan juga 20, serta ICP 6. Next. Nah, untuk yang ini merupakan sebaran GCP dan juga ICP di bagian bawah Kota Solo. Di antaranya ada GCP 13, 14, 15, 16, dan juga ICP 5. Kemudian untuk penentuan detail posisi GCP dan ICP sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Kita membutuhkan GCP 20 GCP dan 6 ICP. Ini deskripsi dari masing-masing GCP dan ICP-nya. Adapun detail posisinya, GCP 1 berada di sudut lapangan bola, Jalan Dr. Muwardi. GCP 2 berada di sudut lapangan basket, Jalan Adi Sucipto. GCP 3 berada di sudut pertigaan, Jalan Parangkusumo Gentan. GCP 4 berada di sudut parkiran SPBU, Jalan Veteran. GCP 5 berada di sudut lahan kosong, Jalan Karandan. GCP 6 berada di sudut halaman tiang bendera, Jalan Opak Raya. GCP 7 berada di sudut pertigaan jalan, Stasiun Pompa Banjir Pucang. GCP 8 berada di sudut taman, di Jalan Tentara Pelajar. GCP 9 berada di sudut halaman tiang bendera berada di Jalan Ring Road SMP Negeri. GCP 10 berada di sudut lahan kosong bertepatan di Jalan Jaya Wijaya. GCP 11 berada di sudut lahan kosong terbangun, Jalan Jenderal Ahmad Yani. GCP 12 berada di sudut lapangan teknis, Jalan Tarumanegara 2, lapangan tenis SMA Negeri 9. GCP 13, sudut halaman masjid, berada di Jalan Kapten Abdul Latif, Sukoharjo. GCP 14, berada di sudut halaman tiang bendera DPRD, bertepatan di Jalan Wandio Pranoto DPRD Sukoharjo. GCP 15, di sudut lapangan tenis, Jalan Pramuka, lapangan tenis Klaster Harmoni. GCP 16, berada di sudut Jalan Gebahan, Jombor, Sukoharjo. GCP 17,
berada di sudut lahan kosong, tepatan di Dusun 3, Kuangen, Kabupaten Sragen, GCP 18, berada di sudut lapangan basket, di Jalan Geneng Dhuwur, SMK Sakti Gemolong, Sragen, GCP 19, di sudut lahan kosong, dekat Dempul, Ngempat, pada Suka Gemolong, Sragen, GCP 20, berada di sudut halaman gudang, bertepatan di Jalan Sentulan, Desa Kaloran, ICP 1, berada di sudut lapangan tenis, Jalan Jenderal Ahmad Yani, lapangan tenis PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS, ICP 2, berada di sudut Jalan Alun-Alun, di Jalan Kasunanan Alun-Alun Kidul, ICP 3, berada di sudut kolam renang umum, di Jalan Cokroaminoto Bengawan Sport Center, ICP 4, berada di sudut lapangan tenis, di Jalan Sriwijaya Utara 2, SDN Prawit 2, nomor 211, ICP 5, berada di sudut halaman tiang bendera, di Jalan Veteran Sukoharjo, dan terakhir ICP 6, berada di sudut lapangan poli, bertepatan di Jalan Solo Purwodadi. Adapun rincian koordinat, jarak, serta waktu durasi pengamatan. Jarak dengan rata-rata jarak 7,4 km, serta waktu durasi pengamatan dengan rata-rata 60 menit pengamatan. Lalu ini ada titik course. Ya, ini kita dapatkan Ina Course berada di sebelah selatan kota Solo, agak sebelah selatan kota Solo. Ini tepatnya berada di Gedung Telkom. Bisa di next. Berikut rincian koordinat ataupun letak dari Ina Course yang ada di BIG. Next lagi. Nah, lalu ini adalah gambaran letak dari Ina Course. Ini ada di Telkom Solo, lalu berada di atas gedung BIG-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk kesimpulan, dari kegiatan perencanaan pengukuran GCP dan ICP untuk pembuatan peta dasar Kota Surakarta ini menghasilkan AOI atau Area of Interest Kota Surakarta dengan memanfaatkan citra Google Earth, kemudian menghasilkan sebaran GCP dan ICP dengan koordinat dan detail posisi yang sesuai dengan citra dari Google Earth, kemudian menghasilkan titik course di Kota Surakarta yang dapat dimanfaatkan sebagai base untuk pengukuran GCP dan ICP. Adapun hal lain yang dapat disimpulkan yaitu pemasangan titik GCP atau ICP dipasang dengan sebaran yang merata dalam suatu lokasi dan juga GCP-ICP yang dipasang di luar lokasi guna menambah ketelitian. Perencanaan titik GCP-ICP lebih mudah diketahui jikalau berada pada objek-objek lancip dan terbuka. Perencanaan pemasangan GCP-ICP tidak bisa sembarang dilihat dari sudut kolam renang, sudut jalan, atau lain-lainnya, tapi harus juga diperhatikan milik pribadi atau sarana umum lainnya. Yang terakhir, pemasangan jumlah ICP minimal 1/4 dari jumlah GCP. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun hal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.